Hai, salam bikers. Kembali ke channel saya, ke channel Bayu Gusantoro Aji. Apa kabar kalian? Pasti baik-baik saja. Setelah sekian lama saya tidak mengupload video di konten saya, pada kali ini saya akan mereview atau memberikan review update terbaru dari motor saya. Yang lain tak bukan, yaitu Yamaha New Vision Lightning Gorilla. Untuk video sebelumnya yang saya review sebelumnya, kalian bisa cek di atas sini. Kalian bisa cek. Tanpa basa-basi, kita langsung saja melihat part-part apa saja yang sudah diganti di motor saya. Langsung. Untuk bagian pertama tampak mencolok perubahan apa saja yang sudah saya rubah, terletak pada headlampnya. Untuk headlamp saya rubah menjadi headlamp all vision, di mana saya masih menggunakan bracket orinya di kiri kanan dan juga bracket di custom di IPAM Steel. Kalian bisa cek di videonya juga di deskripsi. Dan juga untuk visor saya rubah menyesuaikan bentuk dengan headlamp setengah lingkaran di atas sini, dan visor ini memiliki tinggi setinggi 50 cm ditambah extension setinggi 15 cm. Untuk moncong saya bikin sendiri. Basicnya adalah cover dari X-Rad, mungkin maksud saya potong lalu saya sesuaikan untuk bagian di bawah sini agar tidak terlihat berunggah di bagian tengah. Lanjut untuk bagian stang menggunakan stang Millwood yang model tinggi berwarna silver. Stang ini sangat langka, kalau ada dimuncul di marketplace, stang ini sudah cepat lakunya. Untuk handguard saya masih menggunakan handguard dari Archer Beast, menggunakan daun juga berwarna hitam. Spion saya menggunakan spion dari KLX Tracker. Untuk bagian holder saya masih menggunakan holder orinya, hanya saja saya tambahi di bagian bawah ada tombol hazard, dan ini tentunya adalah tombol untuk mengedim untuk lampu tambahan. Di bagian sini juga ada tombol untuk saklar untuk lampu. Untuk bagian lampu tambahan seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian atas bagian kiri saya menggunakan untuk dim seperti ini, dan bagian untuk saklar bagian kiri di bagian stang seperti ini. Untuk cahayanya saya sorotkan untuk ke bawah agar lebih memfokuskan pencahayanya di bagian jalanan pada saat gelap. Untuk hazard standar. Lanjut masih di bagian dashboard. Di bagian dashboard saya tambahi yaitu holder HP waterproof ukuran 5,5 inci, ditempatkan di bagian di sini, merekat pada bagian bracket holder visor. Dan ada tambahan di bagian sini ada voltmeter dan juga ada charge port USB. Kalian bisa mengecas semisal kita melakukan perjalanan atau kita tidak menemukan tempat untuk mengecas HP. Di sini ada bagian untuk menempatkan bottle holder, dan juga di sini saya masih menggunakan holder orinya, dan ada tambahan dari penahan gas. Lanjut untuk bagian tank bag. Mencolok memang besar sekali ini. Tank bag ini berkapasitas 15 liter. Tank bag ini saya menggunakan tank bag merek Tour Zero dengan kapasitas 15 liter tentunya, dan ada berbagai tambahan kantong. Untuk tank bag ini nanti rencananya saya akan membuat video reviewnya, kalian simak saja. Memaksimalkan pada bagian pembawaan pada saat touring, saya tidak mengupdate dari kemarin, masih menggunakan pannier dari Guardian Adventure dengan ukuran 27 liter. Hanya saja saya menambahkan stiker ya ala-ala lah buat kita memorable untuk kita saat touring. Dan juga top, saya menggunakan top dari Givi M43. Kenapa saya masih menggunakan Givi M43 dibanding saya menggunakan pannier? Karena pertama saya lebih suka praktisnya, karena lebih mudah untuk di quick release copotnya, dan juga ringan, dan juga kapasitas yang sangat besar. Untuk bagian tubular saya masih menggunakan tubular dari IPAM Steel. Hanya saja kemarin saya sudah melakukan repaint pada tubular saya, akan tetapi hasilnya kurang memaksimalkan
karena warnanya yang terlalu ngejreng. Rencananya saya akan rubah menjadi silver, dan juga untuk semuanya saya akan kembalikan ke warna dasarnya, yaitu warna putih. Untuk liverynya nanti kita tunggu pada video selanjutnya. Di motor saya ini juga masih ada lampu tambahan. Ini CWL 20 watt kiri kanan, diberikan soket ini agar bisa dirubah, dicopot maksud saya. Terus slebor, saya menggunakan slebor Ninja FI 2,5. Terus saya berikan tambahan ini di bagian belakang. Ini adalah bagian slebor GS1. Saya potong lalu saya tambahkan agar tidak menyiprat pada mesin. Lanjut untuk bagian yang paling ditanyakan oleh teman-teman, yaitu bagian velg. Velg depan saya menggunakan velg cam dengan ukuran 3 inci dan ban 110/80 Corsa Cross S. Dan tromol saya menggunakan tromol aftermarket Scarlett. Untuk ruji saya menggunakan TDR dengan ukuran 154. Piringan cakram saya masih menggunakan piringan Yoshimura berwarna gold juga. Kaliper masih bawaan, dan juga untuk bagian selang tentunya saya sudah rubah menjadi ukuran lebih panjang 130 cm, karena bagian depan, shock depan ini saya sudah tinggikan setinggi 15 cm. Lanjut untuk bagian velg. Untuk bagian belakang masih sama. Di bagian depan saya masih menggunakan velg cam dengan ukuran 3,5 inci berwarna gold, ruji TDR 154, dan tromol yang paling unik adalah tromol MX ori yang sudah dibubut. Tentunya sudah di custom laker, dan juga ini piringan juga menggunakan piringan MX. Seperti ini penampakan tromol menggunakan MX ori bubutan dengan custom, tentunya dengan laker. Tentunya sudah atau bearing saya sudah rubah menjadi ukuran 6202 kiri kanan. Yang bagian kiri tentunya sudah saya custom agar tentunya pas. Oh ya, untuk ban saya menggunakan Xenia Torino ukuran 160/60. Arm masih standar, tidak ada yang dirubah. Untuk bagian selebor saya masih menggunakan selebor MT25, dimana pemasangannya hanya menggunakan undertail. Lalu saya tambahkan di bagian baut dengan menggunakan baut selebor MT25 ini sendiri. Tentunya ditambah dengan ada stabilizer di bagian panier ini agar memungkinkan bagian selebor agar lebih kokoh. Untuk akselerasi, untuk bagian motor ini saya sudah rubah di gear bawahnya menjadi ukuran 15/45 dengan menggunakan gear Triple S HSBT Heavy Duty. Untuk bagian mesin, ring piston sudah saya ganti, sudah melakukan permajaan, klep, noken, kampas kopling saya menggunakan kampas kopling MX juga, pair kopling menggunakan pair kopling Ninja. Untuk yang masih penasaran bagian headlamp, ini menggunakan headlamp All Fiction. Saya tambahin ini jaring-jaring ya besi, saya tambahkan di bagian depan. Dan ini moncongnya saya menggunakan moncong cover dari X-Red. Saya potong, saya sesuaikan dengan bracket atau dengan headlamp ini tersebut. Terus sen masih menggunakan sen bawaan dari sen NVL. Itu saja untuk bagian depan. Oke, ada tambahan lampu agak tersembunyi ya, bagian lampunya ini mini Cree 12 watt. Bracket saya menggunakan bracket custom dari Iwangdil juga. Saya custom ini, saya tinggikan setinggi yang kurang lebih 6 cm dari aslinya di bagian sini. Mungkin tidak terlalu cukup terlihat dengan jelas ya, kabelnya kurang dirapikan sedikit. Ini moncong menyangkut pada bagian sini. Ini masih ori dari All Fiction. Untuk bagian knalpot saya masih menggunakan knalpot standar, hanya saja saya sudah bobok. Dan kalian penasaran dengan suaranya? Oke, saya akan tes. Masih ngebas, enak. Saya geber suaranya. Ergonomis dari motor ini saya akan coba, saya akan menaikinya. Tinggi saya 177 cm dengan beban triple box dengan bawaan tank bag 15 liter. Untuk kedua kaki saya masih menapak walaupun jinjit. Untuk satu kaki tentunya saya lebih nyaman, sangat nyaman. Posisi tangan juga sangat nyaman walaupun hanya satu racer di bagian depan.
Mungkin itu saja review singkat atau review paling detail pada motor saya ini. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar di bawah sini. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, agar tidak ketinggalan untuk video-video terbarunya. Akhir kata, saya Bayu. Sampai jumpa. The fuck up.